Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bahasan kisi-kisi PS Matematika. Di video ini insya Allah Bapak akan bahas soal nomor 6 sampai 10-nya. Langsung saja ya. Untuk tipe soal nomor 6 ini soalnya adalah penjumlahan pecahan campuran. Jadi pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Kalau disebut pecahan campuran itu kalau ada di sini ada bilangan bulat, yang ini ada pecahannya ya. Kalau pecahan biasa kayak gini, misalnya 3/7. Nah, jadi cuma ada pembilang dan penyebut. Tapi kalau ada bilangan bulat nih yang di depannya yang kayak gini, itu disebut dengan pecahan campuran. Jadi campuran antara bilangan bulat dan pecahan. Kayak gitu ya. Langsung aja nih, hasil dari 23/4 ditambah 32/5. 23/4 ditambah 32/5. Kayak gitu ya. Nah, kalau Bapak ketemu soal kayak gini, kalau penjumlahan atau pengurangan, Bapak biasanya lebih senang, udah gampang deh, biar gampang. Kita hitung aja dulu bilangan bulatnya. Berarti kan 2 ya, sama 3 nih yang bilangan bulat. 2 tambah 3, 5 ya. 5. Nah, kita selanjutnya tinggal ngitung. 3/4 yang pecahannya ditambah 2/5. Kayak gitu. Nah, ada yang unik dalam pecahan. Nah, untuk pecahan ini kan kalau tadi 2 tambah 3 langsung 5. Nah, untuk penjumlahan pecahan nggak bisa nih. Oh, Pak, berarti kan ini 3 tambah 2, pembilang sama pembilang. 4 tambah 5, penyebut sama penyebut. Bisa dong, Pak, kayak gitu. Nggak bisa. Emang nanti, nggak, bukan kayak gitu ya. Nanti yang dihitung cuma pembilangnya aja, penyebutnya nggak ditambahkan. Kemudian, pembilangnya nggak langsung ditambahkan kalau penyebutnya masih belum sama. Caranya gimana? Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, caranya mainnya gimana nih? Jadi kita nyari KPK dari 4 sama 5. Kelipatan yang sama-sama kelipatan 4 dan sama-sama kelipatan 5. Nah, yang sama-sama kelipatan 4 dan sama-sama kelipatan 5 itu adalah angka 20 gitu kan. 20 itu kelipatan 4 juga kelipatan 5. Nah, oke. Nah, kan tadi 3/4 kok bisa jadi per 20 ya. Jadi kalau pecahan itu walaupun angkanya berbeda tapi nilainya bisa sama. Kayak gitu ya. Jadi nih, asalnya 4, 3/4 jadi titik-titik per 20. Gimana caranya? Nah, kayak gini. 4 kali berapa nih biar jadi 20? Kali 5 ya. Jadi supaya nilainya tetap sama, 3 juga harus dikali 5, yaitu jadi 15. Selanjutnya, asalnya kan 2/5 nih. Jadi titik-titik per 20. 5 kali berapa nih biar jadi 20? Kali 4. Nah, supaya nilainya tetap sama ya, biar nilainya tetap sama, si 2 juga harus dikalikan dengan 4. 2 kali 4, 8. Nah, habis gini, hasilnya sebelah sini aja. Bilangan bulatnya dulu 5. Maaf ya, Bapak tulis agak besar, biar tahu ini bilangan bulat, ini pecahan. Nah, kemudian yang ini nih, 15 ditambah 8. Jadi, pembilang tambah pembilang. 15 tambah 8, 23/20. Nah, si penyebutnya mah tetap. Habis itu kita ubah dulu 5 ditambah, nah 23 dibagi 20 ini kan pembilangnya lebih besar, jadi bisa dirubah ke pecahan campuran. 23 bagi 20, apa itu sama dengan bagi ya, 1. 23 bagi 20, 1. Nanti ada sisanya berapa? 3/20, kayak gitu ya. Jadi hasil sisanya terus pembaginya gitu ya. Oke, selanjutnya ini kayak gini nih. Oh, ini ada bilangan bulat lagi, bisa kita tambahkan. 5 tambah 1, 6. Tuliskan penyebutnya. Pecahannya, maaf. 6, 3/20. Kayak gitu caranya ya. Mungkin kalau ada yang caranya berbeda dari Bapak nggak apa-apa. Tapi kalau ngitungnya benar, nanti hasilnya tetap akan sama ya. Tapi ini cara yang Bapak gunakan. Jadi kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya, jumlahkan pecahannya. Habis jumlahkan pecahan nih, kalau ternyata bisa ubah ke pecahan campuran, dirubah dulu ke pecahan campuran, baru dijumlahkan kembali gitu kan. Ada bilangan bulat sama bilangan bulatnya. Ya, oke, selanjutnya mencari FEB dari beberapa bilangan. Nah, untuk cara mencari FEB atau KPK ada beberapa cara. Ada cara sawah atau cara sisir. Ada juga cara pohon faktor. Nah, kalau Bapak sendiri lebih suka cara pohon faktor. Jadi bilangan tersebut nanti secara berurutan dibagi dengan bilangan-bilangan prima dari mulai yang paling kecil sampai habis ya, sampai hanya bilangan itu sendiri. Hanya bilangan prima yang tersisa di akhir. Oke, 48. Nah,
Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, dibagi 2, 24. Ini masih bisa dibagi 2, dapat 12. Masih bisa dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, kan gini, 6 dibagi 2 gitu kan, 3. Nah, udah 3 bilangan prima, udah selesai. Nah, kemudian kita tuliskan faktorisasinya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kan. Perhatikan, 2-nya ada 4 ya, berarti dia 2 pangkat 4 dikali 3, gitu caranya ya. Selanjutnya 60. 60 kita bagi 2, 30. Terus kita bagi 2, 15. 15, nah udah bisa bagi 2 ya. Baru kita mulai bilangan prima sesudah 2, 3. Nah, 15 dibagi 3, 5. Nah, oke, berarti 2 kali 2 kali 3 kali 5. Perhatikan, 2-nya ada 2 kali yang pertama ya. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kayak gitu ya. Selanjutnya 72. 72 kita bagi 2, 36 gitu kan. Kemudian kita bagi 2, hasilnya 18, kita bagi 2, 9. 9 nggak bisa dibagi 2, berarti mulai dibagi 3. Kita bagi 3, hasilnya 3. Oke, perhatikan yang 2-nya ada 1, 2, 3 kali, berarti 2 pangkat 3, kalau 3-nya ada 2, 3 pangkat 2. Nah, seperti itu caranya ya. Oke, selanjutnya. Berarti di sini ada 48, 60, 72. Nah, FVB. Kalau FVB itu kita nyari faktor yang sama yang ada di tiga-tiganya. Perhatikan, 2 ada di ketiganya ya. Ada di 48, ada di 20, ada di 72. Oke, kemudian 3 ada di semuanya ya. Oke, 5. Oh, 5 cuma ada di salah satu, berarti nggak disebutkan. Oke, sudah nih dapat faktornya. Nah, sekarang pangkatnya. Nah, untuk FVB itu diambil pangkat yang paling kecil. Di sini ada 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, berarti 2. Kemudian 3 di sini ada, kalau nggak disebutin pangkat 1 ya. Ada 3 pangkat 1, ada 3 pangkat 2, berarti yang diambil yang pangkat 1. Nah, oke, udah dapat nih kayak gini, 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2, 4 dikali 3. Hasilnya 12. Nah, ini cara mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 8. Mencari KPK. Oh, kalau tadi FPB, sekarang mencari KPK. Oke, kita inikan dulu 12, 24, 36, kemudian kita tuliskan juga untuk faktorisasinya 12, 24, 36. Ya, kita bagi angka yang paling kecil dulu, bilangan prima paling kecil bagi 2, 6, ini masih bisa dibagi 2, 3. Udah, nah, udah bilangan prima, berarti udah selesai. 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2, 3-nya ada 1 kali 3. Selanjutnya 24. 24 kita bagi 2, 12. Ini masih kita bisa bagi 2. Ketemu 6, masih bisa dibagi 2, 3. Oke, udah bilangan prima, berarti udah selesai. 2-nya ada 3 kali, berarti 2 pangkat 3 kali 3. Selanjutnya 36. Kita bagi 2, 18. Bagi 2, 9. Nah, ini udah nggak bisa bagi 2. Kita mulai bagi 3. 9 bagi 3, 3. Oke, 2-nya ada 2, 3-nya ada 2 juga ya. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini yang untuk 36 ya, ke sini. Kita tulis FPB. Bukan ya, kita ini mah KPK. Nah, kalau KPK diambil semua faktornya. Oh, ini ada 2, ada 3. Berarti 2 sama 3. Nah, kalau FPB mah diambil pangkat yang paling kecil, kalau KPK yang diambil pangkat yang paling besar. Di sini ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 2, berarti yang diambil 2 pangkat 3. Kemudian 3 ada 3 pangkat 1, ada 3 pangkat 2, yang diambil 3 pangkat 2. 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2. Itu 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2, hati-hati, bukan 3 kali 2 ya. Tapi kalau 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Nah, 3 kali 3, 9. 8 kali 9, 72. Nah, kayak gini ya. 72. Oke. Nah, sebentar. Bapak ngasih tahu dulu KPK. Oke. Kalau KPK dari yang soal tadi gimana caranya nih? Nah, ini ya. Misalnya KPK.
Nah, KPK. Nah, berarti diambil ada faktor apa aja nih? Ada faktor 2, ada faktor 3, ada faktor 5. 2 kali 3 kali 5. Nah, pangkatnya yang diambil yang paling gede nih di antara dua yang ada. Yang paling gede ada pangkat 4. 3, yang paling gede pangkat berapa nih? Pangkat 2. 5, udah cuma ada satu aja, 5. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berarti 2 kaliin 2 kaliin 2 kaliin 2. Kayak gitu. 2-nya ada 4 kali. 2 kali 2, 4. Kaliin 2 lagi. 8. Kaliin 2 lagi. 16. Berarti 2 pangkat 4 itu 16. 3 pangkat 2. 3 kali 3, 9. 5 kali 5. Oke. Sip. 16 dikali 9 itu 16 kali 9 144. 144 kali 5 itu 720. Nah, ini KPK-nya. Seperti itu ya. Cara mencari FEB dan KPK. Ini masih ada 2 nomor lagi kagok ya. Kita selesaikan sampai 10. Jadi per 5 soal videonya. Bentuk desimal dari 2/8. Nah, ini ada beberapa cara ya. Ingat kalau dari pecahan sendiri, pecahan itu sama dengan per. Berarti kalau 2/8 itu 2 dibagi 8. Nah, atau kalau mau dikotret bentuknya kayak gini, 2 bagi 8. Kayak gitu ya. Dia bentuk desimal. Berarti kita hitung 0 kasih koma. Sini tulisin 20. 20 bagi 8. 20 bagi 8 2. 2 kali 8 16. Kayak gitu. 20 kurangi 16 4, tambahin lagi 0. 40 bagi 8 5 ya. Nah, 5 kali 8 40 kurangi 0. Oh, 0,25 jawabannya. Oke, jadi ini mah kita menggunakan cara ini ya, bagi kurung ya, bagi kurung. Jawabannya di sini 0,25. 0,25. Pas ya, udah habis. Selanjutnya yang nomor 10 terakhir. 3/9 jika dirubah ke dalam bentuk persen. Oke, kalau persen itu per 100 ya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk desimal, contoh Bapak yang tadi ya, 0,25. Nah, dua angka pertamanya itu adalah persennya, berarti 25%. Kalau ada angka di sini dia jadi 100-nya. Misalnya 2,13. Nah, ini kan 13, berarti kalau 2 di sini 200. 213. Kayak gitu. Terus kalau misalnya 16,14, berarti ini 14-nya. Ini 16-nya kali 100 jadi 1600. Jadi 1614%. Kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke 3/9. Jadi kalau Bapak lebih suka pakai cara bagi kurung lagi. 3 bagi 9. 0, nah 30 bagi 9 3 ya. 27. Oke, 3 lagi. Tambahin 0, 30 bagi 9 lagi 27. Berarti 3 ya. 27 kurangi lagi 30 kurangi 27 3. Ini 3. Kemudian ininya 27 lagi. Oh, ini nggak habis-habis ya. Jadi kalau misalnya ini mah 0,3333 3 gitu kan, terus gitu polanya. Nah, kita tuliskan dulu 0,3333. Nah, ini 33 di sini dia 33%, dua angka yang pertama tuh kan. Nah, ini baru kasih koma lagi 33,33%. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya caranya. Mudah-mudahan difahami. Nanti kalau ada yang belum paham silahkan boleh tanya. Sekarang untuk mengecek kalian udah paham atau enggaknya, silahkan kerjakan latihan soalnya yang 6-10-nya. Jangan lupa dikasih caranya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.